muslim masa kini, Allah telah memberikan manusia akal dan pikiran untuk bisa melahirkan suatu perbedaan yang bisa memperkaya hasanah budaya dan keragaman suatu daerah. Namun perbedaan itu bukanlah untuk dijadikan perpecahan, tapi sebagai bentuk pelajaran yang membuat manusia lebih bersyukur atas segala yang Allah berikan kepadanya. Seperti perbedaan makanan khas yang ada di setiap negara. Hal itulah yang menjadi ciri khas yang kemudian bisa menjadi bagian dari nilai jual negara tersebut untuk dikunjungi masyarakat dari berbagai belahan dunia. Dan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan langsung semua keragaman itu, maka sudah sepatutnya lah kita bersyukur dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dan saya pun kali ini masih terus bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan masih bisa menikmati ragam kuliner khas Turki yang ada di Jakarta ini. Jadi ini saya sudah ada makanan di depan saya dan juga sudah ada pemiliknya juga di samping saya. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil nyobain aneka menu. Saya tinggal nunggu satu sih, tinggal nunggu kunafenya yang sebentar lagi jadi, karena itu memang harus dihidangkannya selagi panas, selagi hangat, biar nanti cheese-nya tuh kalau kakak, nikmatnya saya udah kebayang. Tinggal kita tunggu aja. Actually, this is my first time for trying baklava, kunafe, and your coffee. Okay. But before I trying this, I want to ask you something. Why you make the restaurant in Indonesia? Well, first of all, we came to Indonesia 3 years ago, and we started our first branch in Cipinang, a small branch only for baklava and kunafe, to test the market, to see how is the market. Okay. And the market had great potential, and it was very good. That's why we opened our second branch here in Kemang on bigger scale and more variety of foods, and we offer more stuff. Yeah. Less competition. Good market. Nice people. Good community. Yeah, we like it here. Yeah. Okay, and the concept is really cool, good because the like homey. Why your concept in this cafe? You mean the concept of this? Why it's this design? It's a mix of luxurious, cozy, lively. There's a lot of light. It's not dark. We want a place like when people come, they eat sweet stuff. They're always happy. So we want also the environment to be happy, positive. Positive vibes. The environment should be nice. I'm so happy in here. Jadi kebayangkan gitu gimana konsepnya, udah yang luxury banget, udah bagus banget. Makanya mereka kita yang ada di sini tuh nggak cuma ngerasa kita ada di restoran, tapi karena saking comfortable-nya gitu, jadi kayak nyaman nikmatin makanan-makanan yang ada di sini juga enak banget. Dan satu lagi sih menurut aku gitu, kayak lagi berasa beneran ada di Turki. Kenapa? Yang pertama, karena yang petugas-petugas di sini, para pelayan-pelayan di sini juga banyak banget yang orang asli Turki. Jadi kayak bener-bener membawa suasana Turki banget gitu. Aduh, ini saya ngomongin Turki, saya jadi inget banget sama kerajaan Utsmani. Itu kerajaan yang bener-bener berjaya di masanya. Jadi saya juga pengen cerita sebenarnya kejayaan Islam di masa Kesultanan Utsmani itu seperti apa, dan apa aja peninggalan yang ada di Turki tentang kerajaan Utsmani. Ini dia liputannya. Pada awalnya, wilayah Turki atau Bizantium dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur pada masa awal abad Masehi selama kurang lebih 4 abad. Pada tahun 395, Kekaisaran Romawi terpecah dua, yakni Romawi Barat dan Romawi Timur. Kemudian di tangan kerajaan Romawi Timur, Bizantium itu kemudian diubah namanya menjadi Konstantinopel dan dijadikan ibu kota. Sebaliknya, Romawi Barat kala itu jatuh kekuasaan barbar sekitar tahun 476 Masehi. Kemudian pada abad ke-12, wilayah Konstantinopel ini kemudian dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah yang pada saat penaklukannya dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Dan menurut sejarah, pada masa raja yang sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW inilah masa keemasan kerajaan Turki Ottoman. Saat itu kerajaan ini ditopang oleh rasa keagamaan Islam yang kental. Istanbul kemudian menjadi ibu kota Turki Utsmani. Selama ratusan tahun berkuasa, kekhalifahan Turki Utsmani mengukir banyak prestasi. Selain penyebaran dakwah Islam yang semakin luas, dinasti ini juga memberikan warna tersendiri pada perkembangan Islam, khususnya dalam bidang arsitektur. Banyak bangunan peninggalan Turki Utsmani bercorak arsitektur tinggi, megah, dan mewah. Hingga kini, istana-istana tersebut masih tegak berdiri dan gagah.
Di antaranya adalah Masjid Sultan Ahmad. Masjid yang terkenal dengan julukan Blue Mosque atau Masjid Biru ini berdiri megah di kota Istanbul. Masjid ini merupakan bukti kebesaran Turki Utsmani dan Islam pada masa lalu. Masjid Sultan Ahmad dibangun pada tahun 1609 untuk menghormati penguasa Utsmani saat itu, Sultan Ahmad I, yang kemudian namanya menjadi nama masjid ini. Berikutnya adalah Istana Topkapi. Istana ini dibangun atas perintah Sultan Mehmed II sebagai tempat tinggal para sultan. Didirikan di atas tanah seluas 700.000 meter persegi, Istana Topkapi mulai dibangun pada tahun 1453. Istana yang kini menjadi museum ini ditempati oleh sedikitnya 24 sultan dari dinasti Turki Utsmani hingga tahun 1839 Masehi. Selain sebagai tempat kediaman sultan, istana yang memiliki ratusan kamar ini juga merupakan pusat pemerintahan Turki pada masa lalu. Istana ini menyediakan ruangan pameran yang disebut Chamber of Holy Relics. Ruangan ini menampung beberapa peninggalan Islam yang paling berharga, mulai dari mantel suci Nabi Muhammad SAW hingga pedang yang diyakini digunakan Nabi dan keempat sahabatnya, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Museum ini juga menampilkan barang-barang lain yang diyakini pernah digunakan para nabi, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan Nabi Daud. Berikutnya adalah Masjid Hagia Sophia di Istanbul yang dibangun sekitar 658 sebelum Masehi oleh bangsa Megarians, salah satu koloni Yunani. Pada masa kekuasaan Bizantium, bangunan ini berfungsi sebagai gereja. Pada tahun 1453, ketika pemimpin Utsmani Sultan Mehmed II berhasil menguasai Konstantinopel, ia langsung turun dari kudanya dan bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lalu pergi ke gereja Hagia Sophia dan memerintahkan untuk mengubahnya menjadi masjid. Selama 5 abad, Hagia Sophia berfungsi sebagai masjid. Pada tahun 1937, penguasa Turki kala itu Mustafa Kemal Atatürk mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Dan kini Hagia Sophia berubah fungsi lagi menjadi masjid sejak tahun 2020 lalu. Oke, jadi saya melakukan satu kesalahan tadi. Saya mau coba pakai garpu, ternyata nggak gitu cara makannya. So, I make my hand with the trying baklava. Wow, this is delicious. It is. This is a full pistachio baklava. Pistachio? Yeah, it's 100% pistachio. Wow, It's also Turkish this pistachio. is 100% pistachio. Wow. Sumpah ini pertama kali ya saya cobain baklava pistachio dan ternyata ini benar-benar kayak aku nggak bisa berkata-kata dengan kenikmatannya. Wow. Baklava itu kan memang terkenal dengan manis. Rasa manisnya tuh yang pekat gitu, tapi ternyata ketika dia digabungin sama pistachio, jadi enaknya luar biasa. Wow. And it's not too sweet, Sweet. but not very sweet. Yes. Yeah, it's good. Ya, jadi kayak netral gara-gara ada pistachionya sih. Wow. And So that one you had Uh-huh. is a full pistachio Okay. roll. This one is the classic pistachio. Okay. This I is the wanna try classic this classic. walnut. okay. Nah, walnut. Biar ada bedanya, kita cobain yang walnut ya. Oke. Ini dia jauh lebih manis. Ini yang kayak begitu aku gigit, kalau tadi tuh begitu aku gigit tuh lebih ke rasa pistachionya yang menonjol karena memang tadi 100%-nya pistachio. Tapi kalau ini begitu aku gigit itu yang aku nggak begitu bisa ngerasain walnutnya, tapi rasa manisnya yang justru lebih kayak menonjol gitu. Tapi beneran ini semuanya juga enak sih. Wow. Tapi kayaknya kalau aku boleh pilih antara yang pertama dengan yang kedua, sejujurnya saya lebih suka yang pertama. Tapi saya kayak masih kurang kunafe saya. Sebentar. Oke. So how to eat this? Well, you can cut it first. Okay. And I'm then- cut first and then Yeah, and then just use the fork. oke. It might be hot, so be careful. Oke. Ini panas jadi harus hati-hati dan katanya ini harusnya wow, lihat guys, ini masih berasap tapi luar biasa, kejunya meleleh sekali. Aduh.
Nih gini, kalau di Islam walaupun panas jangan pernah ditiup. Karena kalau ditiup itu sebenarnya tidak disunahkan sama Rasulullah. Yang paling baik adalah tunggu sampai dingin. Nih, cara ngeceknya tunggu sampai dingin adalah kita pegang aja. Ini harusnya sih cepet dingin ya. Ini kayak sekarang ini udah bisa saya nikmatin. Jadi ingat, pokoknya jangan ditiup. Tunggu aja sampai dingin, cuma beberapa saat atau nggak dikipas. Kalau udah, baru kita coba. Jangan lupa ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, it's really good. It's also not too sweet. Yeah. For the kunafa, generally we can control the sweetness. Like the customer can say, I want it less sweet, or I want it very sweet. We can control it. Oke. But this one is a standard sweetness. This is really cool. And I don't know what this. So crunchy. Yeah, it's the kadayif, it's like noodles. It's like shredded Oke. film pastry. Jadi yang bikin crunchy itu ada satu bahan. What the name? Kadayif. Kadaif. Yes. Nah, bahan itu yang bikin kadaif itu yang bikin. Nggak, saya nggak tahu ini bisa kedengeran atau enggak. Tapi ini enak banget sih rasanya. Angelas. Okay. Not sweet. Yeah, it's not sweet and very interesting. The taste is very. Original. Aduh, ini aku susah menjelaskannya dengan bahasa Inggris ya. Jadi aku menjelaskannya ini kayak gini. Jadi ada rasa rempah di dalamnya karena memang tadi dijelaskan ini tuh nggak cuma sekedar kopi tapi ada coklat, ada juga dan secara harum tuh kalau misalnya kan kalau yang ada di bayangan kita harum kopi tuh ya wangi kopi, tapi ini nggak seperti itu gitu. Wanginya justru nggak ada wangi kopinya sama sekali. Tes yang pertama kali aku rasain itu justru kayak dark coklatnya. Jadi kalau penasaran sebenarnya datang langsung aja buat coba secara langsung. Tapi beneran ini enak. Karena dan yang paling menarik adalah ini karena dimasak langsung di atas pasir panas. Kalau nggak di restoran Turki kita nggak bisa nih nemuin masak kopi langsung di atas pasir kayak gini. Wow, enak. Masyarakat Turki memiliki tradisi ngopi yang tergolong unik. Jika kopi umumnya diseduh hanya menggunakan air panas, maka kopi Turki menggunakan pasir yang sangat panas. Masyarakat Turki meyakini panas dari pasir akan menghasilkan pemanas yang lebih konsisten daripada langsung dari api. Selain pasir panas, ciri khas dari metode seduh kopi ala Turki ini adalah menggunakan pot tembaga bernama cesva atau ibrik. Alat untuk menyeduh kopi khas Turki tersebut berukuran kecil dengan dasar yang lebih lebar, memiliki mulut yang sempit dan pegangannya lebar. Cara pembuatannya, kopi dituangkan melalui corong ibrik dan diberi air, lalu diaduk dengan sendok logam. Kemudian letakkan ibrik di pasir panas sedalam beberapa senti. Ketika kopinya hampir mendidih, pot harus diangkat dari pasir panas. Proses ini bisa diulang 2 kali hingga 3 kali demi menghasilkan busa yang lebih banyak. Sepertiga bagian kopi akan langsung dihidangkan, sementara sisanya dipanaskan untuk disajikan kemudian. Kopi khas Turki biasanya sangat sedikit menggunakan gula. Oleh karena itu, kopi Turki adalah pilihan yang jauh lebih sehat daripada minuman kopi modern yang kerap penuh dengan gula dan sirup rasa. Kopi Turki hanya memiliki 2 kalori saat disajikan tanpa gula. Biasanya, masyarakat Turki langsung mencampur gula saat proses penyeduhan, bukan dibubuhi saat kopi telah tertuang ke dalam cangkir. Kopi Turki juga lazim dihidangkan dengan segelas air dan sepotong Turkish Delight. Okay, I'm so full and so thank you. Thank you very much for coming. Yes, I'm so happy We are in delighted. here. Yes, I'm It's a like. pleasure. Oke, ini jadi kalau boleh dikasih nilai, ini beneran deh dari tempat, dari kenyamanannya kita, bahkan dari pelayanannya tuh luar biasa banget. Jadi kalau misalnya pemirsa Muslim Masa Kini yang penasaran gimana sih rasanya baklava, gimana rasanya kunafe, dan gimana rasanya kopi yang ada di sini Ottoman Coffee, right? This is the Ottoman coffee. Nah, pokoknya langsung aja datang ke sini, ini ada di kawasan Kemang. Tapi nggak kerasa juga nih, saya udah 30 menit nemenin pemirsa Muslim Masa Kini. Pokoknya jangan lupa ya untuk terus menyaksikan program Muslim Masa Kini di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya Baba in here. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.